Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mutiara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Salam kenal ya semuanya. Ini saya akan sedikit berbicara mengenai sesuatu hal yang selalu menjadi perbincangan dunia, yang akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan di jagat raya ini. Kira-kira apa ya? Ya, COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan nama virus corona. Berbicara mengenai virus corona, sebenarnya apa sih virus corona itu? Virus corona adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama corona yang baru-baru ini ditemukan. Biasanya, orang yang terkena virus ini mengalami gejala baik sedang maupun ringan dan akan pulih kembali tanpa perlu penanganan yang khusus. Nah, lalu bagaimana sih cara penyebaran virus corona itu sendiri? Cara penyebaran virus corona itu sendiri biasanya ditransmisikan melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan air liur atau air ludah dari si penderita virus corona itu. Nah, percikan air liur itu biasanya terjadi saat si penderita itu bersin, batuk, atau saat menghembuskan nafas. Selain ditransmisikan melalui droplet, biasanya virus corona juga dapat menular melalui barang-barang yang sudah terkontaminasi atau sudah dipegang oleh si penderita virus corona itu sendiri. Nah, apabila kita menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi atau yang sudah dipegang oleh penderita virus corona, lalu kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka otomatis kita juga bisa tertular oleh virus tersebut. Nah, wabah ini pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, di sebuah pusat perbelanjaan pasar hewan pada akhir tahun 2019 lalu, yang kala itu sangat menggembarkan dunia tentunya karena telah menginfeksi ribuan orang dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Namun, asal mula virus corona ini pun masih simpang siur. Ada yang bilang virus corona ini tuh berasal dari hewan-hewan yang dijual di pasar Wuhan. Ada juga yang bilang dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Ada juga yang mengklaim bahwa virus corona ini sengaja dibuat di sebuah laboratorium di kota Wuhan. Namun berita ini tidak dibenarkan ya. Dan tentunya sangat mempengaruhi pergerakan kita di segala bidang. Terutama yang sangat terasa itu di bidang perekonomian. Lalu bagaimana sih dampak COVID-19 atau virus corona ini terhadap kegiatan ekspor dan impor di negara Indonesia itu sendiri? Pada sektor pariwisata tentunya sangat terlihat karena saat terjadinya pandemi ini, pemerintah Indonesia melakukan larangan sementara penerbangan baik di domestik maupun internasional, sehingga tidak ada pemasukan di sektor pariwisata. Lalu tidak jauh beda juga di sektor konsumsi. Lalu bagaimana dampaknya di sektor konsumsi? Ya, tentunya tidak jauh beda dengan sektor pariwisata karena di sektor konsumsi pun mendadak para pembeli menghentikan pembeliannya dan kegiatan jual beli mendadak mematung. Bahkan tidak sedikit juga ada yang sudah mengekspor barang namun di tengah jalan tiba-tiba dibatalkan secara sepihak sehingga banyak barang-barang yang menumpuk di pelabuhan dan di rumah-rumah industri. Walaupun tidak semua kegiatan ekspor impor itu diberhentikan, misalnya kegiatan impor elektronik saat ini masih berjalan seperti biasanya. Ya, tetap saja kegiatan ekspor dan impor konsumsi yang sangat berdampak besar itu sampai saat ini masih ditutup karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan-hewan hidup seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pada intinya, kegiatan ekspor impor di Indonesia pada saat terjadinya pandemik ini sangat melemah. Terlebih adanya penurunan nilai impor di beberapa negara seperti China, Thailand, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, era new normal ini tentunya kita semua, pemerintah juga mengharapkan kita bisa kembali pulih, bisa kembali memulihkan kegiatan ekspor dan impor dan kembali memulihkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Nah, strategi yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kegiatan ekspor dan impor itu sendiri diantaranya fokus kembali ke produk-produk yang kembali pulih usai pandemik COVID-19 ini,
seperti otomotif, alas kaki, elektronik, besi baja, dan lain-lain. Selanjutnya, akan fokus kepada produk baru yang muncul setelah terjadinya COVID-19 ini, seperti fokus kepada produk farmasi dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.